Saya salah satu yang juga jengkel, Pak. Ya, terus Wah, terang awalnya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, seperti ada sesuatu yang mau disampaikan. Saya penasaran, malah saya cari channelnya Pak Paul gitu. Coba, kamu kenal nggak sama Presiden Indonesia? Tahu nggak? Kenal atau tahu? Oh tahu, saya bilang. Saat itu presidennya masih SBY. Saya sebut, iya saya tahu presiden kita sekarang SBY. Saya bilang. Tapi apakah SBY kenal kamu? Wah, Sebelum melanjutkan, ada yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Kami menyadari, tidak semua konten yang kami tayangkan sesuai dengan keinginan atau mungkin sulit Anda pahami, atau bahkan bisa saja bertentangan dengan pendapat dari sudut pandang Anda yang berbeda. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda untuk berbagi pengetahuan melalui komentar sesuai tema dalam video yang kami sajikan. Tujuannya ialah untuk membangun komunikasi dan mencari solusi dari perbedaan pendapat supaya bisa saling memahami, sekaligus untuk menguji validitas dari narasi atau sumber berita dengan pengetahuan yang Anda miliki sebelumnya. Simak video yang kami tayangkan supaya Anda benar-benar paham sebelum komentar. Karena kami akan menghapus komentar Anda bila tidak sesuai tema, kata yang menyerang perorangan, kata yang tidak pantas ditayangkan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam. Terima kasih. Silahkan melanjutkan dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. ya terima kasih Pak Paul. ya. Selamat pagi semuanya, salam Selamat kenal. pagi. Udah pagi ya. Wah, kita ini harusnya berhenti nih. Oke, lanjut dulu Pak Praga tuh, Pak Bahari Gosali, KP Dion, lalu kita selesai ya. Oke, Ya, silakan Pak, silakan salam, lanjut. rahayu, jus-jus, gubrak-gubrak. Oh lala bebe. Oh lala bebe, ya lupa Pak. Akhirnya saya bisa join di apa? Di Zoom ini karena oh ya pertama-tama sebelum saya bicara tentang apa ya Islam Abangan, saya mau minta maaf dulu sama Pak Paul ini Apa tuh? karena sempat sempat apa namanya membuat heboh Indonesia. Saya salah satu yang juga jengkel Pak, ya terus Wah, terang awalnya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, seperti ada sesuatu yang mau disampaikan. Saya penasaran, malah saya cari channelnya Pak Paul gitu. Begitu saya ikutin beberapa channelnya, baru saya mulai paham tujuannya seperti apa gitu. Nah dari situlah saya kemudian mulai semakin berani aja Pak gitu. Seperti Pak Paul bilang ya kita harus mulai berani bicara. Gitu. Kalau enggak ya gini-gini aja gitu loh. Kalau luar untuk Islam biasa. Abangan itu saya ada satu cerita. Kebetulan saya punya teman, tapi dia sudah meninggal, ya kan? Bahkan dia sudah naik haji, tapi hanya KTP-nya saja yang Islam. Nah, kemudian saat sebelum meninggal itu dia kena paru-paru, tapi bukan waktu itu bukan saya yang datang ke tempat dia. Kebetulan dia di Jawa Timur juga, ya saya nggak sebut kotanya, tapi daerah Tapal Kuda lah, seperti itu. Nah, waktu dia masih semasa hidupnya, dia sering ke rumah saya, dia ngobrol, dia yang ngomong sendiri bahwa agamamu yang benar, Fraga katanya gitu. Maksudnya, ya udah agamamu yang paling benar. Saya kaget kan. Nah, pada saat dia sakit, kemudian sebelum dia meninggal, dia dilayani oleh istri saya, ya kan, supaya dia mau terima Yesus. Dan ya puji Tuhan, akhirnya dia mau terima Yesus gitu. Jadi yang tadinya mau ngomong Yesus itu susah sekali. Kemudian akhirnya sampai dia bisa jelas ngomong Yesus. Sesudah itu dia meninggal, ya kan? Nah, ya saya dengar cerita dari istri saya itu saya senang karena apa? Paling tidak teman saya ini dia sudah mau terima Yesus. Apakah dia di sana nanti apa hanya di pelataran atau bisa masuk ke rumah yang sudah disediakan, ya kan istilahnya apa bertemu sama Yesus itu urusan Tuhan sendirilah, pikir saya begitu. Yang penting itu. Jadi memang mungkin betul seperti yang
Pak Paul bilang bahwa Islam abangan tuh seperti itu gitu. Memang di Jogja juga banyak Pak Islam abangan gitu. Atau kalau biasa kita bilang adalah orang kejawen. Mereka lebih karena mereka terkadang mereka membaca itu bertentangan dengan apa nurani mereka lah gitu loh, bertentangan dengan isi hati mereka gitu. Semakin mereka baca, semakin mereka bingung, semakin mereka kok gini ya ternyata ya. Semakin mereka baca kitab mereka, semakin pusing kepalanya gitu. Sampai akhirnya keluarlah kalimat-kalimat seperti itu ke saya. Dia bilang bahwa agamamu itu yang benar gitu. Tapi kemudian saya juga belajar ternyata memang bukan agama yang menyelamatkan gitu. Tapi ya seperti kita harus mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi. Karena saya pernah Bapak rohani saya pernah ngomong gini. Coba kamu kenal nggak sama Presiden Indonesia? Tahu nggak? Kenal atau tahu? Oh tahu, saya bilang. Saat itu presidennya masih SBY. Saya sebut, iya saya tahu presiden kita sekarang SBY. Saya bilang. Tapi apakah SBY kenal kamu? Wah, di situ saya merasa kayak ditampar. Saya pikir ya benar juga ya, saya bilang. Saya tahu bahwa saya punya Tuhan itu namanya adalah Tuhan Yesus gitu loh. Tapi apakah Tuhan Yesus itu kenal sama saya? Nah itu hal yang lain lagi. Oh baru saya di situ merasa takut, betul-betul takut gitu loh. Waduh, ini kalau tiba-tiba saya mati, kemudian saya ditolak, ditanya kamu siapa? Apa enggak ini? Ya kan? Istilahnya apa enggak langsung, waduh, Tuhan sendiri nggak kenal saya, wah bahaya ini saya pikir gitu. Jadi sebagai orang yang lahir dari kecil sudah menjadi Kristen, di situ baru saya sadar bahwa ternyata ya benar juga ya, saya harus kenal pribadi Yesus itu sendiri, itu Pak Paul. Karena dari dulu saya itu HKBP, ya kan, yang istilahnya tidak percaya dengan baptis selam. Tapi kemudian saya bersedia untuk melakukan baptis selam itu. Nah, pada saat saya melakukan baptis selam, disitulah kasih mula-mulanya Tuhan Yesus yang saya rasakan. Betul-betul saya rasakan. Betul-betul banyak pengajaran langsung. Seperti itu. Jadi sudah bukan main pikiran lagi, tapi main hati jadinya. Jadi saya tahu harus melakukan apa. Saya tahu harus bagaimana. Dan itu saya buktikan. Pada saat Tuhan bilang, ayo, baca Alkitab. Tapi saya masih menunda. Mungkin lagi enak nonton TV, ya kan? Oh ya nantilah Tuhan gitu. Tapi sesudah saya agak mundur, 10 menit kemudian saya baru baca Alkitab sukacita itu udah nggak ada gitu. Itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi saya hanya mau berbagi aja bahwa kita pun sebagai orang Kristen ya harus lebih banyak lagi kalau Tuhan bilang saat sekarang ya sekarang, itu nggak ada bisa ditunda karena ya menurut saya yang pernah alami kalau ditunda sukacita itu akan hilang, seketika itu juga akan hilang gitu loh. Karena Tuhan itu punya cara yang menurut saya unik sekali gitu loh. Tuhan itu pribadi yang dia bisa menjadi seorang teman, ya kan, bisa juga menjadi orang tua yang tegas terhadap anaknya, ya kan. Saya sering diskusi sama teman-teman saya yang Muslim, saya bilang, lah, sekarang kamu percaya dengan adanya Tuhan, ya kan, tapi kalian hanya memanggilnya Allah. Lah, itu kan pencipta kita, saya bilang. Kalau pencipta kita, apa yang salah dengan Tuhan Yesus, saya bilang. Nggak ada yang salah, karena Tuhan sudah memberitahukan namanya, gitu. Seperti halnya nama bapak saya ini, si A, saya bilang. Berarti kan saya tahu nama bapak saya. Bagaimana kalau Tuhan kita tahu namanya? Ya kan berarti bagus dong. Itu yang saya dapat sih Pak Paul, ya kan. Nanti kalau Pak Paul mau menambahkan, saya lebih senang lagi. Seperti itu. Apa-apa, itu kan pemahaman pribadi. Kita nggak ke sana, kecuali kalau itu tadi fakta sejarah tadi ya. Pak Indonesia Maju Makmur tadi mesti saya luruskan tadi masalah peta fakta sejarah. Tapi kalau pemahaman pribadi itu belum tentu saya benar, belum tentu siapapun paling benar. Jadi itu bisa diterima selama itu acceptable, saya
bilang itu ya memang begitu, dan terima kasih buat pertobatannya. Senang sekali ternyata banyak teman-teman yang akhirnya menyadari ya, dan saya senang sekali ya sudah beberapa banyak orang yang sudah cerita juga ya. Jadi memang luar biasa sekali, dan orang-orang akhirnya mengerti ya. Dan itu saya membutuhkan, saya menginginkan, merindukan agar banyak orang yang makin berani ya, akan makin berani memberitakan, dan saya yakin akan lebih banyak lagi orang-orang yang berani. Ini saya hanya trigger saja. Saya yakin nanti akan lebih banyak lagi orang-orang yang berani. Oke, lanjut dulu ya. Pak Bahari Gosali nih. Silakan. Mana tadi? Pak Bahari Gosali. Silakan di-unmute mikrofonnya Pak Bahari. Luar biasa. Salam Pak Pol. Bisa dengar Pak Pol? Pak Bahari. Pak. Salam teman-teman. Pak Pol, kalau mengenai Israel, menurut saya itu suatu negara yang nggak mungkin lah ada negara Arab yang bisa menghancurkan. Karena di samping teknis mereka dalam bertempur, dalam membuat peralatan, akalnya, dan dia sudah punya bom atom, sehingga nggak mungkin nuklir, dia bisa maksudnya dihancurkan. Nuklir ya, Israel sudah punya Pak. Kalau dia jatuhkan ya Timur Tengah habis, termasuk dia juga kena. Nah, kalau mengenai Turki, saya cuma heran sejak Kemal Atatürk berkuasa, Turki itu selalu seluler. Tapi beberapa kali kan terjadi kudeta militer di mana militernya kuat. Tapi di zaman Erdogan ini, Erdogan memang sangat lihai dalam mempengaruhi ustadz-ustadz pemuka agama lah ya, sehingga dia bisa menggagalkan kudeta militer yang terakhir itu. Nah, itu satu reputasi yang istimewa juga. Cuman memang dari awal sudah kelihatan bahwa dia akan menghijaukan Turki. Gejala itu sudah terlihat sekitar 2 tahun sejak dia berkuasa. Ya. Yang saya heran cuman sejak beberapa puluh tahun yang lalu, di mana industri Jerman meledak sehingga membutuhkan tenaga kerja asing, jadi ada perjanjian antara pemerintah Jerman dan Turki mengenai masuknya orang Turki untuk bekerja di Jerman dan mendapatkan fasilitas sebagai permanent resident, anak sekolah free dan sebagainya. Nah, rasanya kalau itu diterus-teruskan, itu akan membahayakan Jerman, Pak Pol. Dengan posisi Erdogan sekarang, kebijaksanaan itu sebaiknya orang Jerman harus berteriak di negaranya untuk meninjau ulang polisi itu. Itu definitely akan membahayakan mereka, karena kita sudah bisa melihat bahwa ternyata di banyak tempat, kalau Kristen dia menginjili dengan mulutnya, dengan menunjukkan perilakunya. Tapi kalau Muslim itu kan kebanyakan bukan menginjili, mau masuk Islam itu apa namanya Pak Paul? Mualaf ya? Ya. Dia memualafkan orang dengan burungnya Pak. Kemana-mana dia gunakan burungnya untuk berbanyak anak, dan itu menjadi anak-anak dia, termasuk seperti yang di puncak itu. Jadi ada komunitas Arab di situ. Jadi senjata dia membuat orang bermualaf beda dengan senjata Kristen. Karena dia kan di surga memang urusannya itu aja gitu. Jadi kalau mengenai Israel punya hubungan dengan kita, menurut saya itu memang paling masuk akal dengan kantor dagang, supaya ada perdagangan, ada peralihan teknologi, baru kemudian meningkat. Setahu saya data resmi perdagangan Indonesia-Israel itu hanya sekitar 150 ribu lebih US dollar, tetapi menurut informasi itu sebenarnya yang real itu antara 400 sampai 500 juta US dollar. Malaysia jauh lebih besar, Singapura jauh lebih besar lagi. Karena kita banyak membeli peralatan militer yang secret dengan Israel.
Termasuk saya lebih dari 10 tahun yang lalu pernah ketemu dengan satu supplier senjata Hankam yang saya kenal. Mereka nanya, Pak Bahri punya kenalan nggak di Israel? Kenapa Pak? Saya bilang, saya nggak pernah ada urusan sama orang Israel. Kita punya pesawat F-16 nggak bisa berangkat, nggak bisa terbang Pak, karena nggak ada spare part. Amerika blokir. Jadi satu-satunya sumber kita yang bisa kita harapkan adalah dari Israel. Dan Israel was making very big profit out of it. Jadi sebetulnya kalau kita nggak bikin hubungan diplomatik, kita rugi sendiri. Paling tidak dengan kantor dagang dulu gitu Pak. Itu saja Pak Paul, terima kasih. Lanjut dulu ya, supaya selesai ini. Tadi sudah kabur. Oke, kelamaan. Oke, mungkin Pak Raja Uti mau kasih penutup sebelum kita akhiri, Raja Uti. Oh ya, Tur. Terima kasih. Ya. Memang menarik ya kalau kita bicara tentang Israel dengan ya negara-negara Indonesia, hubungan diplomatik ataupun negara-negara Arab atau negara Muslim lainnya. Kita banyak pendapat, ada banyak ada banyak sikap dari masing-masing negara Arab itu juga beda-beda. Jadi polarisasinya sebenarnya bukan hanya masalah agama, ada masalah kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan teknologi juga. Tapi sekarang ini seperti yang kita lihat, siapa yang cepat dia yang dapat. Semakin kita tunda-tunda kita buka hubungan dagang dengan Israel, semakin tertinggal kita dibandingkan negara-negara lain gitu. Ya. Makin tertinggal kita. Kita membeli sesuatu, misalkan kita banyak menggunakan teknologi militer itu dari sana, toh kita juga beli dari sana juga, tapi lewat tangan orang lain. Dari sisi biaya itu adalah ekonomi biaya tinggi. Kita rugi di situ. Kemudian juga kita rugi tidak dapat alih teknologi langsung. Kalau mau tahu ceritanya tentang pesawat Phantom yang kita punya, ada 40 itu adalah pembelian dari Israel dulu, ketika di eranya LB Murdani, yang menjadi Panglima TNI pada waktu itu. Jadi itu juga kita memang, tapi itu juga ada misinya misi rahasia, tapi bukan waktunya kita untuk ceritakan di sini. Tapi memang jelas bahwa satu bentuk hubungan dengan Israel itu penting sebenarnya, maupun dagang, maupun diplomatik. Dan kemudian yang harus disadari, Israel is real. Israel itu nyata. Israel itu tidak bisa dilenyapkan dari muka bumi ini dan tidak bisa diusir ke laut. Jadi kalau memang mau hidup berdampingan secara damai, harus sama-sama mengakui keberadaan dan eksistensi masing-masing. Bukan berarti bahwa Israel itu damai kalau dia mau nyingkir ke laut atau dia mau menyerahkan kekuasaannya kepada Arab Palestina. Saya nggak bilang itu Filistin ya, saya hanya bilang Arab yang Palestina itu kalau kita lihat dari latar belakang sejarah itu adalah bangsa Turki, Mesir dan Yordania sebenarnya. Tidak ada lagi bangsa Filistin. Bangsa Filistin sudah musnah. Nah, kalau memang keberadaan Palestina ini tujuannya untuk membuat supaya Israel terusir ke laut, saya kira itu hanya mimpi di siang bolong dan nggak akan mungkin, Pak Paul. Nggak mungkin. Tapi sebenarnya bagi kita itu adalah ambillah manfaat kesempatan dari suatu hubungan diplomatik dengan suatu negara manapun. Dengan Tiongkok kita punya hubungan, dengan Korea Utara kita punya hubungan. Ya. Jadi bukan hanya masalah, jadi alasan untuk membela kemanusiaan dan membela kemerdekaan itu ya tidak bisa juga kita terapkan dengan standar ganda. Buktinya ketika Turki menyerang Kurdi kita tidak berbuat apa-apa, tidak memberikan statement apapun. Itu udah. Nah, artinya ini kan standar ganda di sini, Pak Sur. Nah, saya kira memang banyak paradigma-paradigma kita yang sudah berpuluh-puluh tahun itu, ya menurut saya sih tidak masuk akal gitu ya. Tetapi itu harus kita perbaiki pelan-pelan untuk manfaat kedepannya sebenarnya, bukan untuk apa-apa gitu. Apa sih gunanya memelihara permusuhan? Gak ada untungnya. Secara bisnis tidak untung, secara politik pun tidak ada untungnya. Kecuali hanya untungnya yang buat jalan di tempat aja untuk helatan politik setiap 5 tahun. Apakah hanya untuk itu aja kapan kita mau maju? Saya kira itu aja, Pastor. Terima kasih. Luar biasa. Ini Owen Fang masih ada di sini nggak nih, Owen Fang nih?
Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat, karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga, dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.